Pemirsa Anda yang kerap bermedia sosial, berikut adalah konten-konten yang patut Anda waspadai agar tidak terkena pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Konten-konten ini dilarang untuk disebar, dibagikan, dan juga diambil tanpa izin. Walau kelompok Saracen sudah dibongkar oleh pihak kepolisian, nyatanya hingga kini robot-robot media sosial yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian masih terus dioperasikan. Lembaga penganalisa Big Data Indonesia Indikator mengungkap Pilkada Jawa Barat diserang pergerakan hate speech atau ujaran kebencian berisu suku, agama, ras, dan antar golongan. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang menyebut akun robot menyerang langsung kandidat-kandidat tertentu untuk mencemarkan nama baik. Pemirsa, Metro hari ini akan segera kembali usai headline news berikut ini dengan informasi lain. Sore pemirsa, DPR mendukung penuh permintaan DPD untuk membangun gedung baru di Komplek Parlemen. Apalagi keinginan itu telah masuk dalam master plan revitalisasi Komplek Parlemen. Namun anggaran pembangunan gedung baru DPD ini belum dialokasikan pada rancangan anggaran 2018. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor PT Adiguna Keruktama, perusahaan yang menyuap Dirjen Perhubungan Laut. Dari penggeledahan kantor di kawasan Sunter, Jakarta Utara ini, KPK menyita sejumlah dokumen. Penyidik KPK pemirsa hari ini mantan Direktur PT Sukovindo, Arif Safari diperiksa oleh KPK terkait kasus mega korupsi IKTP. Dalam keterangannya, Arif mengaku tidak mengenal tersangka Markus Nari, politisi Golkar. Hal tersebut disampaikan. Pemirsa, sekian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya akan segera kembali dalam program Metro hari ini. Pemirsa, penetapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai tersangka korupsi menuai sorotan tersendiri. Selama ini Antonius Tony Budiono dikenal sebagai pejabat yang berprestasi sehingga diganjar banyak penghargaan termasuk tanda kehormatan oleh Presiden. Pemirsa, uang suap sebesar 20,47 miliar rupiah yang diterima Antonius Tony Budiono menjadi barang bukti suap terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan KPK. KPK menyita belasan tas berisi penuh uang berupa rupiah maupun juga mata uang asing. Modus suap dalam kasus ini terbilang baru. Sudah ada reporter Eva Wondo yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Eva, sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan kasus dengan barang bukti suap bernilai luar biasa ini? Ya Alfi, untuk hari ini. Bicara soal modus suap dalam kasus ini juga terbilang baru. Bagaimana persisnya praktek suap ini dilakukan? Ya Alfi, betul. Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kasus Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan harus menjadi peringatan bagi penyelenggara negara ataupun inspektorat dalam bekerja. Namun Wapres mengakui pemerintah sulit mengawasi kinerja mereka. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut telah menunjuk pejabat baru untuk mengisi jabatan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan ini Menteri Perhubungan kembali meminta maaf atas kasus dugaan korupsi Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono. Pemirsa, diduga suap Tony Budiono terkait tender proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Hari ini tim Metro TV memantau aktivitas di pelabuhan tersebut. Dari pantauan, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi lainnya. Pemirsa, Posko Krisis Center First Travel yang berada di Bareskrim Polri Jakarta terus didatangi hampir ratusan korban perharinya. Dan mereka berharap uang serta paspor mereka dapat kembali. Salah satu korban yang sebelumnya pernah berangkat umroh dengan jasa First Travel mengaku mendapatkan fasilitas serba mewah dengan biaya 13 juta rupiah. Berikut wawancara selengkapnya korban First Travel dengan reporter Metro TV Deborah Setiawan. Pemirsa, dalam waktu 9 hari sejak krisis center First Travel dibuka oleh Bareskrim Mabes Polri, hingga saat ini tercatat lebih dari 14.000 laporan diterima polisi terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh First Travel. Dari 14.000, pimpinan DPR mendorong otoritas jasa keuangan untuk lebih waspada meningkatkan pengawasan serta pemberian izin terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Hal ini dinilai penting agar penipuan terhadap jemaah seperti yang dilakukan oleh First Travel tidak terjadi lagi.
Berdiri sejak tahun 2009, First Travel memiliki 12 kantor cabang di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Salah satu kantor cabang bahkan ada di Inggris. Setelah bisnis menanjak, gedung kantor First Travel pertama pun dibangun di Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Bareskrim terkait kasus First Travel, saat ini kita bergabung dengan Taris Hirziman. Ya, Taris, bagaimana update terbaru dari krisis center kasus First Travel dan kapan tepatnya data dan dokumen para korban yang tertahan bisa dikembalikan? Ya, Afi, pada sore hari ini memang Taris Hirziman, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung Bareskrim Mabes Polri. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi dari Tanah Suci, di antaranya 195.000 jemaah. Keamanan para jemaah calon haji menjadi prioritas jelang wukuf. Tim perlindungan jemaah menangkap 51 orang penyusup dalam 10 hari terakhir. Sudah sepadat apa kondisi di Arafah dan bagaimana keamanan jemaah kita? Sudah ada rekan Desi Fitriani yang bergabung dari Mekah, Arab Saudi. Ya, Desi, sudah berapa banyak jemaah yang sampai di sana dan kapan kloter terakhir sampai? Ya, memang Afiani, Jemaah haji Indonesia jelang wukuf di Padang Arafah, Desi. Ya, memang Keamanan jemaah Indonesia itu sendiri. Ya, memang Si Fitriani, terima kasih atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Masih ada sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan. Pemirsa, dari terungkapnya komplotan bisnis ujaran kebencian, tim mediaindonesia.com mendapatkan wawancara eksklusif dengan tersangka Jas Priyadi yang disebut sebagai ketua sindikat Saracen. Jas Priyadi membenarkan adanya susunan kepengurusan yang mencantumkan nama pengacara Egy Sujana dan seorang Majen Jenderal Purnawirawan TNI. Tidak benar tuh. Ke informasi lain, pemirsa, kebakaran puluhan hektar lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terus meluas. Upaya pemadaman terkendala akses jalan dan terbatasnya alat pemadaman api. Pantauan udara, informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sore ini cabang atletik menyumbang 2 medali perak di ajang SEA Games Kuala Lumpur 2017, masing-masing di nomor estafet 4x100 meter putra dan lempar lembing. Indonesia diwakili. Informasi dari ajang SEA Games tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Have a nice day. Makin krusial nih ya sepertinya di pekan kedua kali ini ya. Betul. Dan saya mau menyapa nih, karena kita juga tidak berdua dan ada komentator kesayangan kita nih ya kan, Bung Tommy Welly. Apa kabar? Terima kasih. Sport One Lovers bisa menyaksikan laga sepak bola Indonesia Liga 2 hanya di TV One. Selain itu pemirsa TV One juga dapat menyaksikannya melalui situs fifa.co.id dan aplikasi TV One Connect yang dapat didownload melalui App Store atau Google Play aplikasi mobile. Ya betul sekali, dan Sport Lovers tidak bosan-bosan. Bung Toel, kalau kita sedikit Cilegon melawan Persita Tangerang, apa yang membedakan pertandingan sore ini dengan pertandingan pertemuan mereka sebelumnya? Iya, karena ini tapi ada pengganggunya Perserang. Jadi apakah mereka mau lihat situasi dengan main seperti final atau mereka mau cari aman? Karena sebetulnya dan sepertinya Bung Toel nih, sekarang ini laga krusial nih. Dan meski peluang kedua tim untuk lolos nih sangat besar, namun pemenang laga ini bisa menjadi pemuncak klasemen. Dan menurut Bung Toel nih, apakah kedua tim ini akan bermain dengan aman kali ini? kemungkinan itu terbuka. Karena posisi Serang saat ini, apakah Cilegon juga akan habis-habisan untuk segera ambil tiket, atau memang dua tim ini yang secara kualitas lebih baik akan lolos sama-sama. Sangat menjanjikan ya untuk pertandingan sore ini. Kembali untuk kalah terakhir ya dari Cina terakhir belum kalah. Ini lebih hebat lagi statistiknya. 8 menang, 1 imbang. Pun tidak bermain di Tangerang nih Bung Toel ya, namun di Bogor sekarang ini Persita tetap sempurna ketika melakoni laga kandang. Nah bagaimana nih Bung Toel melihat plus minusnya ketika sebuah tim ini bermain di tempat yang netral nih sepertinya? Kekurangan juga. Ini yang dalam bahasa sehari-hari disebut tim musafir. Jelas akan ada kerugian, tapi hebatnya bagi Dan Sport One Lovers, selanjutnya kita akan bahas nih fakta unik dari kedua tim. Fakta unik pertama datang dari 1 kali imbang. Ini saya pikir melakukan penggantian yang tepat dan cenderung memang banyak tim jagonya di kandang. Tapi kalau di away agak drop. Ingatan orang ke Piala Tiger 98 agak lain. Dan baiklah Sport One Lovers, kita masih akan berbincang dengan Randy dan juga Bung Toel, tapi kita rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TV One.
Cedera yang membuat karir Egy jadi terhambat dan sekarang harus bermain di Liga 2. Pemain yang dengan karakter menyerang. Kelas Football Lovers, selain pemain kunci, kami juga mempunyai game plan ala Bung Toel. Yang pertama, game plan dari Hati-hati, nggak mau kecolongan. favorit banget ya Untuk berarti lolos ya. ke 16 Untuk besar. lolos ke 16 Ya. besar. Oke, dan selanjutnya fakta unik dari Cilegon United. Lalu dia akan compact, lalu saat bisa merebut bola, mereka akan cepat mengalirkan serangan. Oh baik, baiklah Football Lovers, kick off babak pertama akan dimulai sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di TV One. Gusti Rustiawan punya karakter bentara, cerdiknya Cilegon, itu mampu ganggu lapangan. Egy dan Heru sendiri ketika melakukan serangan begitu jauh dari Jalwandi, Afriansyah, dan Rinto. Kelebihan pemain seperti Rinto Betul. fisikal kuat, akhirnya. Karena kalau secara main, Egy kan tidak. Tapi harus lebih ini lagi ya berarti Persita Tangerang ya. Kalau secara umum, Baik, Sport One Lovers, kita akan kembali ke Stadion Mini Cibinong di Kota Bogor, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV One.